Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Kita lanjutkan ya. Jadi pada metabolisme yang pertama kemarin kita sudah mempelajari bersama tentang proses katabolisme yaitu respirasi sel. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Sekali lagi, glikolisis itu adalah apa kemarin? Proses pembongkaran ya, proses pembongkaran satu molekul glukosa diuraikan menjadi apa? Dibongkar menjadi apa? Dipecah menjadi dua molekul asam pirufat yang menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Terjadinya di mana? Masih di luar mitokondria yaitu di sitoplasma. Tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Coba perhatikan. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi tahapannya seperti ini. Mana yang disebut dengan tahapan yang kedua tadi apa? Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif. Nah, kita mulai. Jadi sekali lagi semua siapkan pena sama buku tulisnya. Ditulis bagian yang penting, kesimpulannya apa tadi proses glikolisis. Sekali lagi tadi glikolisis apa? Itu substrat awalnya yaitu satu molekul glukosa dipecah menjadi substrat akhirnya adalah 2 molekul asam pirufat. Hasilnya yang langsung berupa 2 ATP. Tidak langsungnya, artinya energi tidak langsungnya itu berupa 2 NADH dan terjadinya pada sitoplasma. Kita mulai yang kedua, tahapan kedua, dekarboksilasi oksidatif. Nah, sebenarnya proses apa sih? Proses katabolisme atau respirasi aerob itu adalah pembongkaran penguraian, pemecahan atom C. Jadi kalau tadi glukosa itu C-nya 6 diuraikan menjadi asam pirufat yang memiliki 3 atom C. Nah, sekarang kita mulai. Asam pirufat, 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom C. Ini adalah atom C, anggap ada ini atom C-nya ya. Jadi sekali lagi, 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom C diubah menjadi 2 molekul asetil koenzim A. Dibantu, jadi saya ulangi, 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom C dibantu oleh koenzim A diubah menjadi 2 molekul asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C dibebaskan 2 CO2 dan dihasilkan 2 molekul NADH. Kenapa kok 2? Karena asam pirufat hasil dari apa? Glikolisis tadi adalah berapa? 2. Jadi 2 terus. Nah, jadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom C dibantu oleh koenzim A diubah menjadi 2 molekul asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C dibebaskan 2 CO2 dan dihasilkan 2 NADH. Coba kalian pelajari. Ini tadi dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi semua sekali lagi reaksi kimia itu akan berlangsung dengan bantuan enzim. Di sini belum ada enzimnya ya. Coba nanti tahapannya ini mulai tahapan kalau tadi glikolisis ada 9, ini ada 8 tahapan. Itu dibantu oleh enzim apa? Coba kalian cari. Bantu oleh enzim apa? Kita mulai. Hasil daripada substrat akhir daripada dekarboksilasi oksidatif yang berupa apa tadi? 2 molekul asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C bereaksi dengan 2 molekul asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom C diubah menjadi 2 molekul asam sitrat
yang memiliki berapa? 2 tambah 4 berarti 6 atom C. Dibantu oleh enzim apa? Nanti dicari ya. Sekali lagi enzimnya di sini belum ada. Kalian cari nama enzimnya. Jadi yang pertama itu tadi saya ulangi, siklus Krebs. Sudah mulai siklus Krebs. 2 asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C bereaksi dengan 2 molekul asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom C diubah menjadi 2 molekul asam sitrat yang memiliki 6 atom C dan dibebaskan CO2 koenzim A. Dibantu enzimnya belum ada ya. Enzimnya apa? Sekali lagi dicari. Yang kedua, 2 molekul asam sitrat yang memiliki 6 atom C diubah menjadi asam isositrat yang memiliki 6 atom C. Dibantu oleh enzim belum ada. Dicari. 2 molekul isositrat, asam isositrat yang memiliki 6 atom C. Terus gimana bacanya ini? Diubah menjadi 2 molekul asam alfa ketogultarat yang memiliki 5 atom C, dibebaskan 2 CO2 dan dihasilkan 2 NaDH. Saya ulangi mulai pertama ya. 2 molekul asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C bereaksi dengan 2 molekul oksaloasetat yang memiliki 4 atom C diubah menjadi 2 molekul asam sitrat yang memiliki 5 atom C. 2 molekul asam sitrat diubah menjadi 2 molekul asam isositrat yang memiliki 6 atom C. 2 molekul asam isositrat yang memiliki 6 atom C diubah menjadi 2 molekul asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom C, dibebaskan 2 CO2 dan dihasilkan 2 NaDH. 2 molekul asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom C diubah menjadi 2 molekul diubah menjadi 2 molekul asam suknimil koenzim A. Nah, dibebaskan 2 CO2 ke udara. Dan dihasilkan apa? 2 NaDH. Berikutnya, 2 molekul suknimil koenzim A diubah menjadi asam suksinat. Ya, ini dihasilkan 2 ATP. 2 molekul asam suksinat diubah menjadi asam fumarat. 2 molekul asam fumarat dihasilkan 2 FADH. 2 molekul asam fumarat yang memiliki 4 atom C tadi diubah menjadi 2 molekul asam malat yang memiliki 4 atom C. 2 molekul asam malat yang memiliki 4 atom C diubah menjadi 2 molekul asam oksaloasetat yang sama-sama memiliki 4 atom C dan dihasilkan 2 NaDH. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Perlu diulangi apa tidak? Sekali lagi saya ulangi. 2 asetil koenzim A, 2 molekul asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C bereaksi dengan 2 molekul asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom C diubah menjadi 2 molekul asam sitrat yang memiliki 6 atom C. 2 molekul asam sitrat yang memiliki 6 atom C diubah menjadi 2 molekul asam isositrat yang memiliki berapa? 6 atom C. 2 molekul asam isositrat yang memiliki 6 atom C diubah menjadi 2 molekul asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom C dan dibebaskan CO2 ke udara. 2 molekul asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom C diubah menjadi 2 molekul suknimil koenzim A yang memiliki 4 atom C, dibebaskan CO2 dan dihasilkan 2 NaDH.
2 molekul asam suknimil koenzim A, 2 molekul suknimil koenzim A yang memiliki 4 atom C diubah menjadi asam suksinat yang memiliki 4 atom C, dihasilkan 2 ATP. 2 molekul asam suksinat yang memiliki 4 atom C diubah menjadi 2 molekul fumarat, dihasilkan 2 NADH. Dihasilkan 2 NADH. 2 molekul asam fumarat yang memiliki 4 atom C diubah menjadi 2 molekul asam malat. 2 molekul asam malat yang memiliki 4 atom C diubah menjadi 2 molekul asam oksalus asetat dan dihasilkan 2 molekul NADH. Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan kesimpulannya, coba dibuat tadi lanjutannya. Dekarboksilasi oksidatif tadi substrat awalnya apa? Terus substrat akhirnya apa? Dihasilkan energi langsung ATP ada apa tidak untuk dekarboksilasi? NADH-nya berapa? Siklus Krebs juga demikian. Coba kalian buat kesimpulannya. 2 molekul ini substrat awalnya diubah menjadi substrat akhirnya, dihasilkan berapa ATP? ATP ini hanya dihasilkan berapa tadi? 2 ATP. Dihasilkan berapa NADH? Ini 2. Tahapan keberapa tadi? Ini kedua. Ini 2 molekul. 2 molekul. Berarti dihasilkan berapa? 6 NADH. Energi tidak langsungnya. Dan energi yang tidak langsung satunya lagi yaitu berupa apa? FADH sebanyak berapa tadi? 2 FADH, 2 molekul. Nah, selanjutnya jadi itu tadi kesimpulan dari ini. Coba dituliskan di buku tulis kalian. Terus berikutnya, tadi Bu Yuli bilang energi yang bisa dipakai aktivitas itu berupa ATP. Lalu yang tidak langsung tadi berupa apa? NADH dan FADH. Untuk apa itu? NADH dan FADH itulah yang akan masuk pada tahapan berapa? Keempat yaitu apa? Sistem transport elektron. Jadi nanti hidrogen yang terikat di dalam NADH dan FADH itu akan masuk ke sistem transport elektron. Nah, coba kita ingat kembali. Pada yang tahapan respirasi aerob ada 4. Yang pertama apa? Glikolisis. Hasilnya berupa apa? 2 ATP dan 2 NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Hasilnya berupa apa? 2 NADH. Energinya. Ya. Pada siklus Krebs, hasilnya tadi apa? 6 NADH dan 2 FADH. Jadi kalau kita hitung sampai tahapan siklus Krebs, NADH-nya dihasilkan berapa? 10 NADH. 6 kan? 10 NADH dan 2 FADH. Nah, reaksinya diawali dari NADH dan FADH, hasil dari siklus Krebs dan juga glikolisis serta dekarboksilasi tadi memberikan ion H dan elektron pada sistem transport elektron. Nah, ini jadi reaksinya ini. NADH masuk ke ini, ditangkap oleh ubiquinon, ditangkap oleh terus dia. Jadi energi tadi ada berapa tadi? NADH-nya ada berapa tadi? 10. NADH-nya ada 10. Berarti hidrogennya kan ada 10 kan? Nah, jadi NADH-nya ini hidrogennya yang masuk, ditangkap oleh ini ubiquinon, terus ditangkap oleh koenzim H, ditangkap oleh koenzim B, C1, C, A1, A2. Nah, setiap hidrogen ini jadi 10 hidrogen dari NADH tadi ini masuk ke sini. Nah, setiap masuk pada tahapan ini setiap berpindah. Nah, ini berpindah sini, berpindah. Itu akan dihasilkan energi. Nah, energinya berupa apa? Ya, energinya itulah yang akan ditangkap oleh ADP diubah menjadi ATP. Nah, jadi setiap masuk sini dihasilkan berapa energi? Dihasilkan 3 ATP. Bayangkan, jadi kalau tadi hasil keseluruhannya adalah
10 NADH berarti 10 kali 3 ATP. Hidrogennya tadi itu akan berpindah ke sini, dan setiap terlepas setelah berpindah akan dihasilkan 3. Jadi 10 kali 3 sama dengan 30. Itu energi dari NADH. Sedangkan FADH, hidrogennya setelah masuk ke sini, setelah bertahap masuk sini, dihasilkan berapa? 2. Jadi 2 FADH kan hasil apa tadi? Siklus Krebs, sehingga 2 kali 2 4. Nah, hasilnya berapa? 34. Nah, itu energi tidak langsung dari setelah NADH maupun FADH masuk mana? Sistem transport elektron. Sekali lagi dihasilkan berapa? 10 NADH kali 3 ATP 30 ditambah 2 FADH kali 2 ATP 4 ATP. Jadi jumlahnya 34. Secara tidak langsung. Nah, secara langsungnya tadi, secara langsung pada siklus glikolisis dihasilkan berapa ATP? 2 ATP. Siklus Krebs 2 ATP. Berarti 4 ATP langsung kan? Berarti 34 ditambah 4 ATP 38. Nah, kenapa kok di sini hanya ditulis 32 sampai 34? Ini pada sistem transport elektron ini. Jadi hasilnya 32 sampai 34. Kalau 34, kenapa kok hanya 32? Karena untuk masuk ke sistem transport elektron yang terjadi di mana? Ini di membran luarnya mitokondria. Ini untuk memerlukan energi 2 ATP. Jadi hasilnya tadi kan 34 ATP ditambah 4 38. Ya kan? Dari keseluruhan reaksi respirasi aerob 38. Tetapi dibutuhkan 2 apa? 2 ATP untuk masuk pada sistem transport elektron. Jadi hasilnya pada respirasi aerob itu 1 molekul glukosa itu akan diuraikan. Ini 1 molekul glukosa itu dioksidasi oleh 6O2, hasilnya ini dihasilkan 36 ATP. Nah, jadi sekali lagi secara garis besarnya ini, jadi glikolisis penguraian glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang menghasilkan apa tadi? 2 ATP dan 2 NADH. 2 ATP dan 2 NADH. Masih terjadi mana? Di sitoplasma. Berikutnya yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi pada membran luarnya mitokondria. Jadi untuk masuk sini masih di membran luar. Mitokondria kan rangkap membrannya. Ini dekarboksilasi oksidatif masuk sini. Hasilnya apa tadi? 2 NADH. Terus selanjutnya hasil daripada ini berupa apa tadi? Asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs. Sudah terjadi di mana? Di dalam mitokondria atau matriknya mitokondria. Hasilnya berupa apa? Hasilnya berupa oksaloasetat dan yang terpenting adalah 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. Terjadi di mana tadi? Matriksnya mitokondria. Nah, dan yang ketiga adalah sistem transport elektron. Elektron yang dibawa oleh hidrogen maupun FADH tadi masuk di mana? Di sistem transport elektron. Jadi kalau kita hitung tadi dihasilkan berapa? 34 ATP, di mana secara keseluruhan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs itu NADH-nya ada 10 NADH dan 2 FADH dari siklus Krebs. NADH kali 3 30, FADH kali 2 ATP 4. Nah, tetapi untuk masuk di dalam sistem transport elektron dibutuhkan berapa? 2. Nah, ini terjadi di dalam membran dalamnya mitokondria. Ya, membran dalam sini. Ya, mitokondria dihasilkan berapa ATP? Hasilnya adalah secara keseluruhan 34 dan ditambah 2 ATP. Ini 2 ATP, ini 2 ATP, berarti 38. Tetapi dibutuhkan 2 untuk masuk sini sehingga hasil bersihnya berupa berapa? 36 ATP. Nah, itu untuk respirasi aerob. Coba kalian tuliskan di buku kalian. Respirasi sel ini tahapannya ada 4 itu tadi. Kamu buat tabel. Itu substrat awalnya apa?
substrat akhirnya apa, hasilnya energi itu berupa energi langsung ATP-nya masing-masing tahapan berapa ATP, NADH-nya berapa NADH dan FADH kalau pada siklus Krebs, terjadinya di mana. Itu ya. Semua tuliskan dulu di buku tulis. Nanti pada saatnya saya suruh itu kirimkan ke saya. Ya. Saya akhiri sekian. Untuk katabolisme masih ada satu, yaitu apa? Respirasi anaerob. Nanti pada pertemuan berikutnya respirasi anaerob dan lanjut pada anabolisme. Ya, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.